Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cintailah Nabi Muhammad SAW. Kali ini kami akan menceritakan kisah mualaf asal Cina yang bernama Muhammad Cheng. Muhammad Cheng masuk Islam pada tahun 2005 atau tidak lama setelah tragedi dahsyat tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004. Sebuah kejadian gempa dengan kekuatan 9,1 skala Richter yang mengguncang Samudra Hindia di lepas pantai Sumatera Utara, Indonesia. Gempa tektonik yang memicu tsunami dahsyat dari menyapu area pantai di sejumlah negara, lebih dari 230.000 orang tewas. Jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal. Namun fakta ajaib membuktikan bahwa masjid-masjid di Banda Aceh kokoh berdiri di tengah rata dengan tanah. Bangunan-bangunan lain di Serambi Mekah itu. Muhammad Cheng merupakan warga Indonesia keturunan asal Cina. Keluarganya telah tinggal di Aceh selama 3 generasi. Mereka adalah pedagang. Nenek moyang Muhammad Cheng datang ke bagian yang sangat islami di Asia Tenggara ini untuk berdagang. Mereka tetap tinggal di Aceh karena mereka menemukan sebuah lingkungan yang sangat kondusif bagi seorang asing seperti mereka. Para penguasa bersikap adil, ramah, dan tidak mengganggu mereka. Keluarganya sangat menjaga tradisi Tiongkok kuno untuk memuliakan dan menyembah leluhur mereka. Dan Muhammad Cheng melakukan ini setiap hari. Sebelum Muhammad Cheng membuka tokonya, Muhammad Cheng biasanya memberikan persembahan kepada nenek moyang mereka. Siang hari Muhammad Cheng mengulanginya untuk menaruh dupa beberapa kali. Toko Muhammad Cheng sangat dekat dengan Masjid Agung. Muhammad Cheng bisa mendengar panggilan untuk sholat atau azan pada setiap hari. Pada waktu itu Muhammad Cheng baru saja akan membuka tokonya pada tanggal 24 Desember 2004. Itu adalah pagi yang biasa, cuaca yang bagus, tidak ada yang luar biasa, tapi ada sesuatu yang aneh. Burung-burung berhenti bernyanyi dan kucing yang biasanya menunggu di depan toko Muhammad Cheng menunggu sisa makanan tidak ada di sana. Muhammad Cheng tidak begitu peduli dan tidak memperhatikan tanda-tanda ini. Namun tiba-tiba ada suara gemuruh yang kuat dan keras. Muhammad Cheng berlari keluar. Itu pasti gempa bumi, kata beliau. Orang lain juga keluar dari toko mereka, tetapi setelah beberapa menit mereka semua kembali ke dalam. Namun setelah beberapa saat orang-orang berlari dan berteriak, "Air laut datang, air laut datang, air laut datang." Muhammad Cheng kebingungan. Meski Muhammad Cheng mengerti kata-katanya, Muhammad Cheng tidak tahu apa artinya. Muhammad Cheng lari keluar juga. Orang-orang histeris dan berlari menuju masjid sambil berteriak hal yang sama. Kemudian Muhammad Cheng melihat air mengalir melewati mata kakinya. Muhammad Cheng segera berlari untuk mengambil kemenyan. Muhammad Cheng ingin meminta bantuan leluhurnya. Namun makin banyak air yang datang, mengalir di jalan dan menuju masjid. Muhammad Cheng menjadi takut dan berlari ke atas rumahnya. Muhammad Cheng menyaksikan tsunami dari balkon kecil di atas rumahnya. Semakin banyak air yang datang dan itu tidak bisa dipercaya. Lalu tiba-tiba Muhammad Cheng melihat sesuatu yang sangat aneh. Ada pria jangkung mengenakan pakaian putih. Mereka membuat gerakan seperti polisi yang mengatur lalu lintas. Mereka berdiri di berbagai tempat di depan Masjid Agung dan air mengikuti arahan mereka. Air membelah beberapa meter di depan masjid dan mengalir di sisi kanan dan kiri masjid. Namun lebih banyak lagi air datang, kekuatan penuh laut masuk ke dalam dan kota dan menuju masjid. Orang-orang berpakaian putih itu tidak lari seperti orang lain. Padahal ratusan orang bergegas menuju masjid berlari untuk menyelamatkan hidup mereka. Beberapa orang jatuh dan air melahapnya. Muhammad Cheng melihat tsunami itu dari balkon rumahnya. Semakin banyak air, semakin banyak air, semakin banyak air. Anehnya, Muhammad Cheng menyaksikan air tidak masuk ke dalam masjid. Lalu tiba-tiba lebih banyak pria berpakaian putih muncul dan mereka mengangkat masjid. Iya, mereka mengangkat masjid, seluruh masjid. Tepat di atas tanah dan air menyembur di bawahnya. Muhammad Cheng benar-benar terpana. Apa itu tadi? Jika seseorang memberitahu Muhammad Cheng apa yang ia lihat,
Muhammad Cheng tidak akan pernah percaya, tidak akan pernah. Tetapi Muhammad Cheng melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tuhan betul-betul melindungi masjid ini, kata Muhammad Cheng. Beberapa minggu setelah bencana tsunami yang mengerikan ini, Muhammad Cheng mendorong dirinya untuk menceritakan apa yang ia lihat kepada penjaga toko muslim di sebelah tokonya. Orang itu menyarankan Muhammad Cheng untuk menemui imam masjid agung. Muhammad Cheng berlari ke arah masjid dengan ragu-ragu. Ia adalah pertama kalinya dalam hidupnya untuk memasuki kompleks masjid, meski pada dasarnya Muhammad Cheng telah tinggal di sebelahnya sepanjang hidup. Iman mengenali Muhammad Cheng dari kejauhan. "Selamat pagi, ada apa? Ada bisa saya bantu, Pak?" "Aku peduli bicara denganmu." Mereka duduk dan Muhammad Cheng mengerikan menceritakan seluruh kisahnya. Air mata mengalir dari matanya. Setelah Muhammad Cheng selesai, mereka hanya berpelukan. Pelukan alami itu terjadi ketika mereka mengalami pengalaman mengerikan yang sama. Imam masjid berkata, "Paman, apa yang kamu lihat adalah malaikat Allah yang mengikuti perintahnya. Allah ingin agar masjidnya tidak akan dihancurkan oleh tsunami yang menghancurkan ini. Paman, mungkin Allah ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda untuk membawa Anda lebih baik dengannya. Karena Dia mencintaimu, karena Dia melihat Anda adalah pria yang baik. Dia ingin memberi Anda kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan surganya. Apakah Anda ingin menjadi muslim, Paman?" Tanya hingga membuatnya tertegun. Muhammad Cheng kaget dengan perkataan Imam. Hal itu sangat membingungkan dirinya. Bagaimana bisa seorang Tionghoa bisa menjadi muslim? Sebagai orang Tionghoa, ia memiliki tradisi ritual dan kepercayaan mereka sendiri. Tanpa menjawab pertanyaan imam itu, Muhammad Cheng berterima kasih kepada imam dan langsung pergi. Muhammad Cheng kembali ke tokonya. Ia menutup pintu hari itu dan hanya duduk di sebuah sudut. Beberapa kali Muhammad Cheng melihat di depan matanya adegan-adegan ketika tsunami melanda. Bayangan yang membuat ia kepalanya melihat itu semua. Pria-pria berpakaian kain putih mengarahkan air mengangkat masjid. Tetap terpikirnya, malaikat Allah melakukan pekerjaannya dan Muhammad Cheng diizinkan untuk menyaksikannya. Muhammad Cheng tidak membuka tokonya selama 2 hari. Muhammad Cheng hanya duduk di sana dan menunggu atau merenung. Pada hari ketiga, ada seseorang mengetuk pintu. Ia adalah imam masjid yang mencari Muhammad Cheng. Ia khawatir karena ia melihat toko Muhammad Cheng tutup selama 3 hari dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Imam itu berpikir, "Kamu benar, Tuhan memberiku tanda bahkan pertanda besar. Aku seharusnya tidak menjadi bodoh sekarang dan melupakan ini semua begitu saja. Bisakah Anda memberitahuku cara menjadi seorang muslim?" Imam itu tersenyum sambil berkata, "Paman, sangat mudah, kamu hanya perlu melafalkan kata-kata ini." Dan ia menunjukkan kepada Muhammad Cheng selembar kertas. Kemudian Muhammad Cheng menghafal 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan seolah-olah cahaya terang memenuhi tokonya. Sejak hari itu, imam datang setiap hari untuk mengajari Muhammad Cheng tentang Islam. Ia menunjukkan kepada Muhammad Cheng berbagai berdoa dan cara menghafal dan membaca Al-Quran. Dan setelah Muhammad Cheng bisa sholat, ia juga ikut sholat di Masjid Agung. Dan itu adalah salah satu hal terindah dalam hidup Muhammad Cheng. Masya Allah. Semoga video dan cerita ini bermanfaat, kita amalkan dan dapat kita sampaikan dengan saudara-saudara kita yang belum tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.